Haleluya, saya percaya di pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita boleh berdiri, bernafas, semua karena cinta Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulaikan aktivitas kita di hari ini, di pagi hari ini, saya rindu mengajak kita semua sama-sama berdoa dan mendengarkan firman kebenaran yang daripada Allah yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih karunia, limpah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di pagi hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Dan sebentar sebelum kami memulaikan setiap aktivitas kami, apa yang kami kerjakan di hari ini, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu, sebab kami percaya kekuatan kami dapatkan dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berbicaralah kepada kami di pagi hari ini. Kami siap mendengarkan berita Injil Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tertanam dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita ada pada kesempatan ini, sekali lagi saya katakan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dalam pribadi saya dan saudara. Itulah yang menjadi suatu sukacita. Itulah yang harus kita patut mengucap syukur, karena kasih Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua pada kesempatan ini membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14 berkata begini. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Begini firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tema renungan firman Tuhan di kesempatan ini yaitu berbicara tentang sukacita bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Desember ada banyak pernak-pernik Natal di berbagai tempat. Ada banyak pohon Natal dan hiasan-hiasan serta lampu-lampu Natal yang menyemaratkan suasana di bulan Desember ini. Natal adalah sukacita bagi dunia. Natal berbicara tentang Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih yang telah datang ke bumi ini. Dia menjadi seorang manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ini merupakan sebuah sukacita bagi orang-orang percaya. Ini merupakan suatu sukacita bagi setiap kita anak-anak Tuhan, di mana Sang Juru Selamat kita telah lahir, Sang Juru Selamat kita datang ke dunia. Ia menjadikan dirinya sama seperti manusia. Karena kenapa saudara yang terkasih? Karena adanya kasih di dalamnya. Kasih agape. Sebelum kedatangannya, sudah ada begitu banyak nubuat yang diwahyukan oleh Allah tentang kedatangannya ke bumi. Seperti yang kita sering baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 5 berkata begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, Nabi Yesaya telah menubuatkan dengan dasar pewahyuan yang dari Tuhan, bahwa seorang juru selamat akan lahir bagi saya dan saudara.
Nabi Yesaya sendiri belum pernah melihat dan belum pernah menyaksikan dengan mata lahirianya. Tapi oleh suatu pernyataan dan pewahyuan ilahi tentang sesuatu yang jauh, ia menyatakan akan hal ini, bahwa ada juru selamat, bahwa lahir seorang anak, dia disebutkan penasehat ajaib, Bapa yang kekal. Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mempunyai sebutan yang berkaitan dengan identitasnya, yaitu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia bukanlah pribadi biasa saja. Dia bukanlah manusia biasa saja. Tapi dia adalah juru selamat saya dan saudara, Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Semua nubuat telah digenapi. Dia sudah lahir, Tuhan Yesus datang untuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, suatu hal yang harus kita ketahui saat Yesus lahir, bahkan sampai ia disalibkan nanti untuk menebus saya dan saudara, saudara, itu semua terjadi karena adanya kasih yang daripada Allah. Saat Yesus lahir, belenggung dosa dihancurkan dan kebenaran dinyatakan. Dia mengasihi kita, karena itu dia turun dari sorga untuk menyelamatkan saya dan saudara. Biarlah kita tetap mengingat akan Kristus Tuhan kita setiap kali kita merayakan Natal di bulan-bulan Desember. Bahkan setiap hari pun kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kita selalu mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam pribadi saya dan saudara. Itu merupakan sebuah sukacita buat setiap orang percaya. Itu merupakan suatu sukacita bagi saya dan saudara. Natal itu membawa sukacita, karena kelahiran membawa kesukaan bagi seluruh bangsa. Mungkin saat ini masalah kita ada banyak, tapi satu hal yang harus saudara ingat, bahwa kita punya sukacita di dalam Tuhan, karena keselamatan yang kita terima dalam Kristus Yesus yang telah datang ke dunia. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-21 berkata begini, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat Yesus lahir, belenggung dosa dihancurkan, kebenaran dinyatakan. Ini merupakan sebuah sukacita kita. Mari sama-sama kita berdoa. Amin. Firman Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan Allah kami buat setiap anugerah dan kasih sayang Tuhan yang melimpah. Buat setiap kami, Engkau lahir untuk menyelamatkan kami. Kasih-Mu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat setiap karya-karya Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami tanamkan setiap firman ini di dalam hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.